Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, sekaligus menjadi konselor sekolah atau guru BK sekolah di salah satu SMP negeri di Kabupaten Bekasi. Aku ingin berbagi tips kepada para orang tua yang memang saat ini di masa pandemi ini sedang mendampingi anaknya belajar di rumah. Oke, Mams, tips dari aku untuk mendampingi anak belajar di rumah itu, yang pertama adalah siapkan mental dan fisik yang sehat. Kenapa sih harus diiringi dengan mental dan fisik yang sehat? Karena kalau misalkan mental kita merawut, kitanya capek juga fisiknya, otomatis ketika anak melakukan kesalahan sedikit aja, pasti kita akan marah. Bener nggak? Bener ya, ngaku ya. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan mental kita agar kita bahagia, fisik kita agar nggak capek. Nah, gimana sih caranya? Ya itu tergantung dari masing-masing ya. Kalau aku sendiri sih, biar aku nggak capek hatinya, biar akunya juga senang mendampingi anak belajar di rumah, aku pasti meluangkan waktu untuk nonton drakor dan karaokean. Karena 2 hal itu membuat hati aku lepas. Setelah itu aku bahagia mendampingi anak-anak, maupun itu saat belajar ataupun bermain. Nah, untuk tips yang kedua dari aku adalah komunikasikan bersama pasangan masing-masing, bahwa di masa pandemi ini pembelajaran anak-anak dari A sampai Z itu kita yang urus. Jadi seperti tugas negara, mencuci piring, mencuci baju, menggosok, nyapu, ngepel, masak, sampai bak bibunya. Mohon maaf kalau misalkan ada keterlambatan tidak seperti biasanya. Nah, itu harus dikomunikasikan sama pasangan. Jangan sampai nanti ketika pasangan pulang dia kaget ngelihat rumah berantakan, yang otomatis membuat mood kita jelek kalau misalkan suami kita ngomel-ngomel. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, Mam. Jadi suami juga di sini dituntut untuk memahami dan mengerti bagaimana pekerjaan tambahan istri di masa pandemi ini. Tips yang ketiga dari aku adalah kita ajak anak untuk membuat jadwal harian yang disepakati oleh anak itu sendiri. Jadi misalkan nih hari Senin jam 6 itu harus bangun, jam 7 kita sarapan, dan jam 8 kita mulai untuk belajar online. Dan jadwalnya itu kan biasanya sudah ditentukan dari sekolah nih, Mams. Jadi kita tinggal menyusun jadwal hariannya aja yang memang bisa disepakati oleh anak. Misal nanti jam 7-nya sarapan, jam 8 kita belajar, jam 9-nya anak meminta istirahat, oke kita kasih istirahat. Tapi kita juga harus membuat komitmen atau kesepakatan dengan anak bahwa ketika nanti setelah waktu istirahat selesai, kita harus mulai belajar lagi. Nah, di sini juga yang merasakan manfaatnya bukan hanya anak, ibunya juga bisa merasakan manfaat istirahat. Kita bisa megang handphone atau kita bisa mengerjakan hal-hal lain yang bisa menyiapkan mental kita agar sehat kembali atau pulih kembali atau full lagi seperti sedia kala. Tips yang keempat dari aku adalah membuat suasana yang nyaman saat belajar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita balik lagi ke poin pertama. Kita harus menyiapkan mental dan fisik yang sehat. Artinya, seperti yang aku sudah jelaskan, bahwa ketika mental dan fisik kita sehat dan siap dalam melakukan pembelajaran, otomatis kenyamanan itu akan tercipta dengan sendirinya. Dan perlu diingat untuk para orang tua, jangan sampai memaksakan kehendak kita. Artinya gini, ketika anak melakukan kesalahan dalam menjawab soal, jangan marah-marah dan jangan sampai anak harus menuruti apa yang kita yakini bahwa jawaban itu benar. Karena guru itu tidak menilai dari jawaban itu benar atau tidak. Guru menilai dari kemauan anak belajar, itu anak ngumpulin tugas atau enggak, bukan itu tugasnya benar atau salah. Walaupun memang jika jawaban benar itu akan ada nilai plusnya, tapi bukan di situ poinnya ya, Mam. Yang kelima dari aku adalah yakini di hati kita, para orang tua masing-masing, bahwa anak itu merupakan titipan ilahi yang harus kita jaga, kita arahkan, dan kita bimbing. Tanggung jawab terbesar itu ada di tangan kita, orang tuanya. Jadi baik buruk anak, rajin atau tidaknya anak dalam mengerjakan tugas itu tergantung kita, orang tuanya. Kalau misalkan anaknya rajin mengerjakan tugas, berarti pengawasan orang tua di rumah itu maksimal terhadap anak. Tapi kalau misalkan anaknya lalai dalam mengerjakan tugas, maka yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya mengawasi atau tidak? Jadi kita sadari masing-masing ya, Mams. Oke, terima kasih. Itu 5 tips dari aku. Semoga bisa membantu para ibu dan orang tua semua dalam menemani anaknya belajar di rumah. Terima kasih, dadah.